Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sekari, kelas 94. Di sini saya akan menjelaskan DW fungsi ABRI. Identifikasi masalah. 1. Dominasi militer di ranah sipil. ABRI tidak hanya berfungsi menjaga pertahanan, tetapi juga mengisi jabatan pemerintah, legislatif, dan birokrasi sipil. 2. Pelanggaran prinsip demokrasi. Peran politik aktif militer, penghambatan perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. 3. Pelanggar HAM, tindakan represi terhadap posisi dan masyarakat yang mengkritik pemerintah. 4. Konflik kepentingan, tidak adanya pemisi tegas antara kekuasaan sipil dan kekuatan militer. 5. Ketergantungan stabilitas kepada kekuatan militer, mengabaikan pembangunan sistem hukum dan politik sipil yang sehat. Selanjutnya, dasar hukum. Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menuntut ke demokrasi yang sehat, bukan dominasi militer. UUD 1945, Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 30 Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Amandemen UUD 1945 menegaskan pemisahan TNI dan Polri serta menegaskan TNI tidak memiliki peran politik. Selanjutnya, Perpu Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia menetapkan bahwa TNI bersifat profesional, tidak berpolitik, praktis, tidak berbisnis, dan menundukkan kepada otoritas sipil. Perpu No 1 Tahun 2003 tentang pemisahan Polri dan ABRI, sekarang TNI, sebagai langkah konkret menuju reformasi sektor keamanan. Selanjutnya, pasal yang tidak sesuai. UUD 1945 sebelum amandemen, Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Masalahnya dengan fungsi ABRI mengambil banyak posisi di MPR atau DPR melalui fraksi ABRI, padahal perwakilan seharusnya berbasis rakyat. Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Masalahnya, anggota ABRI di masa DW fungsi sering kebal hukum dan punya kekebalan politik tertentu. Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Masalah, DW fungsi memonopoli peran pertahanan, keamanan, dan politik hanya oleh satu institusi. Selanjutnya, solusi. 1. Penguatan supremasi sipil, menegakkan kontrol sipil terhadap militer melalui legislatif dan eksekutif. 2. Profesionalisasi TNI, fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan fungsi politik. 3. Pendidikan demokrasi, mendorong budaya politik sipil di semua lapisan masyarakat. 4. Penguatan lembaga HAM dan peradilan untuk menindak pelanggaran HAM yang dilakukan aparat. 5. Reformasi internet militer, menjelaskan dan fungsi TNI dalam kehidupan negara. Action Plan. 1. Merevisi regulasi. Langkah-langkah pertama adalah meninjau dan revisi semua regulasi dan undang-undang yang masih memungkinkan ketertiban TNI aktif dalam dunia politik dan jabatan sipil. Ini termasuk percabutan antara aturan-aturan yang internal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip supremasi sipil. 2. Meningkatkan reformasilisme TNI dilakukan melalui pendidikan dan pelantikan yang berlanjut untuk membangun budaya TNI sebagai alat pertahanan negara yang netral terhadap kekuasaan politik. Semua prajurit harus dibekali pemahaman bahwa tugas mereka adalah menjaga kedaulatan, bukan kepolitikan. 3. Negara supremasi sipil, perlu memperkuat posisi lembaga sipil seperti DPR, lembaga pengawasan
dan pemerintah sipil dan dalam mengontrol seluruh kegiatan pertahanan dan keamanan agar tidak terjadi lagi dominasi militer di pemerintah sipil. Action Plan 6. Solusi kepada masyarakat: dilakukan kampanye edukasi nasional untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya supremasi sipil, bahaya ketertiban militer, dan politik masyarakat yang harus memahami bahwa militer yang profesional akan memperkuat demokrasi, bukan melemahkannya. 2. Penegakan hukum tanpa diskriminasi. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dalam urusan politik atau pemerintah sipil yang harus dilakukan hukum secara adil dan transparan, tanpa perlindungan atau kekebalan. 3. Monitoring dan evaluasi berkala pertahanan dan lembaga-lembaga independen perlu membuat sistem monitoring terhadap reformasi militer ini. Evaluasi dilakukan secara berkali-kali untuk memastikan bahwa TNI tetap berada di jalur profesionalisme tanpa intervensi ke ranah politik sipil. Sekian penjelasan de fungsi ABRI menurut saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.